Kang Suhedi. Kamu dari mana, Mas? Dari Purbalingga. Purbalingga. Aku yakin ki, karena Mas dari Purbalingga, Kang Hasbi dari Bandung Garut. Apapun leluhur Kang Hasbi, Kang Suhedi itu pasti mengalir darah para pejuang. Pasti itu. Mbuh orang tuamu, mbuh kakekmu, mbuh mbah buyutmu, mbuh leluhurmu, pasti ada darah mengalir darah pejuang. Darah pejuang itu apa? Salah satunya dulu itu memperjuangkan tanah air ini dengan tumpah darah dan nyawa. Kalau kalian ingin meneruskan para leluhur, perjuangan para leluhur, ya pastinya anak cucu kayak Kang Suhedi ini ya harus dibuktikan memiliki tanah di negeri sendiri. Tadi Pak Suhedi bilang, nah kita menikah dibuktikan dengan surat nikah. Tetapi cinta tanah air dibuktikan dengan apa? Sertifikat tanah. Kalau sertifikat tanah pun nggak punya, mana bukti kita cinta tanah air? Itu aja. Karena salah satu bukti cinta tanah air yaitu kan bagian dari cinta tanah air, bagian dari iman. Itu kan Hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air bagian dari iman. Tapi tolong buktikan mana cintamu pada tanah air. Nek cintaku pada istriku dibuktikan dengan surat nikah. Tapi mana buktinya? Mau cinta-cinta tidak menginjak tanah negeri ini yang orang tua kita, leluhur kita pernah perjuangkan. Jadi Kang Suhedi yang jauh-jauh ini belajar di Sentolo, ya, dari Purbalingga. Kalau kita cinta leluhur, cinta tanah air, cinta kepada seluruh pemimpin negeri ini, para pejuang masa lalu yang pernah mempertahankan tumpah dan darah demi utuhnya negeri ini, tolong rawatlah negeri ini, ya, karena tanah itu ada 3 aspek sosial. Satu yang menyangkut sosial, sosialnya apa? Untuk bumi Allah ini didirikan, bumi Allah ini diciptakan untuk supaya umatnya itu ada tempat untuk berpijak dan berteduh. Itu fungsi sosialnya. Nggak mungkin gua kalau burung ya di udara. Tapi manusia ya di pijakannya ada di bumi. Di bumi kan tanah. Dan tanah tidak pernah terciptakan kembali. Dan manusia juga tidak pernah bisa menciptakan. Maka pada saat Kang Suhedi besok suatu saat bisa setelah belajar properti bisa maju, insya Allah amin. Amin amin ya Allah. Itu ya tolong jangan serakah, jangan terus memiliki tanah sebanyak-banyaknya. Akhirnya saudara-saudara kita yang tidak komanan lah bahasa Jawa, ya komanan. Nah ini kan juga kejujuran itu penting daripada keadilan sosial tadi, punya fungsi sosial. Fungsi kedua, fungsi ekonomi. Ya, bisa punya tanah naik sendiri, tapi jangan sampai mempergunakan tanah ini hanya untuk transaksi jual beli supaya akhirnya banyak orang yang nggak mampu beli, terus dineng nih, didiam itu dijual lagi beli. Nah itu ya nggak boleh. Ada perasaan secara ekonomi nggak pas, itu kan akhirnya masyarakat kita, lingkungan kita akhirnya bisa nggak milik. Terus fungsi ketiga, produksi. Bagaimana bumi Allah yang ciptakan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita? Apa ya di pohon ya jangan, punya tanah ya jangan ditelantarkan toh, ya ditanami itu kan, supaya manfaat lingkungan kita manfaatkan, akhirnya udaranya bagus, sejuk, ya. Ketaatan itu kan sebetulnya ketaatan kita kepada keyakinan kita sebagai umat Islam, ya itulah bumi Allah ini harus dirawat dan dijaga. Pastinya Allah akan senang kalau bumi Allah yang ciptakan hanya sekali ini bisa dirawat, ya, dan dimiliki dan dipergunakan orang-orang yang soleh maupun solehah. Itu Bang Suhedi ya. Matur nuwun. Gini Pak Yai, kemarin ada yang kritik ke saya soal hubungan dengan usaha kepemilikan aset berupa tanah yang dihubungkan dengan cinta tanah air atau sebagai bukti cinta dengan konsep kapitalis. Itu jawabannya gimana Pak Yai? Ya,
Katanya kalau cinta tanah air itu lebih ke nasionalisme, kalau pemilikan aset itu lebih ke kapitalisme. Nah, kalau kita memiliki tanah yang berlebih-lebihan, Itu yang nggak boleh tadi itu kayak gitu. Itu yang namanya, ya tidak boleh lah. Neng agama ya ora oleh. Itu kan ya, seperti berlebih-lebihan itu kan toh makan sekali, hidup hanya sebentar. Tanah yo, nggak mungkin kamu punya rumah di mana-mana juga tidur hanya satu tempat. Apa mungkin punya rumah banyak terus 1 jam tidur sini, 1 jam tidur sini, kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Itu kan? Ya. Ya itu artinya kita yang berlebih-lebihan itulah yang kita ajarkan yang tidak boleh. Karena cukuplah. Karena seperti di Undang-Undang Dasar 45 menjadi dasar suatu negara ya. Bumi, ya, tanah yang ada di Indonesia ini bukan dimiliki oleh segelintir orang, tapi dikuasai dan dimiliki oleh negara. Ya kan ya? Dan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu kan penting itu. Itu kan dasar dari satu berdirinya. Kenapa di Undang-Undang Dasar itu diberikan? Itu kan kita nggak ngerti kenapa ulama-ulama dahulu, pemimpin bangsa dahulu sampai berpikir jauh itu. Karena kan tanah, air, semesta ini yang ada di muka, yang ada di Indonesia dimiliki oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bukan, maka kalau kalian teman-teman suatu saat bila mudah-mudahan menjadi orang yang makmur, amin. Ya, bagi yang banyak tanah ya tolong jangan terus serakah. Ya itu yang keserakahan itu yang tidak boleh. Aku yakin. Stajib gimana stajib? Ya itu penting banget lah. Ya. Ya, Maaf, satu boleh. Apa? Saya tuh ingin mempertanyakan ini tuh ketika ada di kelas. Cuma alhamdulillah sekarang ingat. Jadi pertanyaan itu ketika Kiai spesial mengatakan perihal orang-orang kaya, kayawan atau kayawati. Saya ingin satu pertanyaan saja. Menurut Kiai, Gus Dur itu kaya atau tidak? Kalau kaya itu kan perspektif orang lain ya. Ada kaya dunia, kaya manfaat, ya kan? Kalau versi saya, orang Gus Dur itu orang yang sudah nggak bisa diukur. Sangat kaya menurut saya. Sudah nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur. Dunianya ya dapat, akhiratnya dapat, nggak bisa diukur. Berapa nilainya nggak bisa diukur. Karena itu suatu guru bangsa, ulama kita, panutan kita. Bagi kita ya bisa rukun damai. Salah satunya adalah peran Gus Dur, dan Gus Dur terlahir dari darah dan turunan ulama, bukan sebagai orang yang biasa. Alhamdulillah itu juga jadi panutan kita. Pastinya kan itu nih. Jadi tidak ukuran kaya ya, malah nggak bisa diukur tuh kekayaannya. Kamu mau diuji kayak apa baik dunia dan akhirat, nggak bisa diukur tuh. Kita nggak mampu mengukurnya, tapi kita hanya mampunya bagaimana meneruskan perjuangan kita Gus Dur. Jadi memang yang menutup mata pikiran saya itu ketika pembicaraan kekayaan itu, terutama pendidikannya. Kamu milih kuliah dengan uang misal 300 juta, atau lebih baik beli tanah, atau lebih baik kerja dan lain-lain. Saya berpikir ini problem pendidikan, problem ekonomi terikat ke Gus Dur. Menurut Kiai, Gus Dur itu kaya guys. Kan ada salah satu persampaian dari Mbak Alisa atau putri-putri Gus Dur lainnya yang mengatakan dulu pernah Gus Dur kayak Jabir Rahman itu di dompetnya 5.000 ketika menjadi presiden. Nah ini kan kembali kalau kata Kiai itu perihal perspektif atau lain-lain kan, perihal kaya ekonomi mungkin. Orang kaya itu kan gini, orang kaya itu orang yang sudah tidak punya keinginan apa-apa. Itu namanya kaya. Kalau orang yang masih punya keinginan itu orang miskin. Berarti kan dia kurangan. Kalau Gus Dur sudah nggak punya apa-apa, Sudah selesai dengan pendirinya. Ya sudah selesai, mau apa? Tuh, aku pengen punya mobil, aku pengen punya rumah, itu orang miskin tuh. Sudah punya rumah, pengen lagi punya rumah, berarti kan dia berkekurangan kan. Orang yang berkekurangan pasti punya ingin lagi.
orang yang sudah cukup, ya, sudah tidak punya keinginan apa-apa kecuali hidupnya dalam rangka menabung amal, memupuk amal untuk diri pribadi, keluarganya, dan seluruh bangsa Indonesia ini tanpa mengenal suku, agama, dan siapapun dia terlahir dan dari mana rahim mana dia dilahirkan. Itu filosofi hidup. Karena sebaik-baik umat itu yang bermanfaat untuk sesama, bukan sesama dari lahir dari mana, agamanya apa. Nah itu kan filosofi. Oke Lur, malam ini luar biasa, bisa soal langsung kepada beliau Pak Yai Bambang ini dalam hal ngaji kehidupan, terutama soal pemahaman bagaimana semangat kita sebagai generasi penerus itu juga harus membuktikan cinta tanah air dengan setidaknya memiliki buku sertifikat. Jadi harus semangat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.